Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang di channel Bimbel Lucky. Ketemu barengan Kak Evan lagi. Dan pada video kali ini Kak Evan akan melanjutkan pembahasan soal tryout materi IPA untuk kamu yang kelas 6. Bagi kamu yang belum menonton soal dari nomor 1 sampai nomor 30, bisa langsung saja klik linknya di deskripsi video ini. Dan pada kesempatan kali ini, Kak Evan akan membahas soal lanjutan nomor 31 sampai 40. Ini merupakan soal isai dan uraian. Jadi disimak baik-baik ya. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa adik-adik ajak teman-temannya untuk belajar di sini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Langsung saja yuk, ini dia pembahasannya. Soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan selulosa oleh bakteri pengurai terjadi di dalam organ titik-titik-titik yang ditandai dengan nomor titik-titik-titik. Adik-adik, kita melihat untuk gambarnya di sini ada gambar seekor sapi dan organ pencernaannya. Nah, Kak Evan jelaskan terlebih dahulu untuk nomor 1 yang ditunjukkan oleh gambar ini bernama omasum. Kemudian untuk nomor 2 ini bernama retikulum. Lalu untuk bagian dari nomor 3 ini bernama abomasum. Dan keempat, yang ditunjukkan nomor 4, ini bernama rumen. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan fungsi-fungsi dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk nomor 1 sendiri, yaitu omasum, berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Lalu untuk nomor 2, yaitu retikulum, adalah tempat mencampur makanan sehingga gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah. Yang kedua, hingga teksturnya lebih halus. Lalu nomor 3, yaitu abomasum, berfungsi mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Lalu nomor 4, yaitu rumen. Rumen sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Nah, dari penjelasan Kak Evan tadi, untuk jawaban soal nomor 31, proses pencernaan selulosa oleh bakteri pengurai itu terjadi di dalam organ yang bernama rumen. Kemudian yang ditandai dengan nomor 4. Lanjut untuk nomor 32. Perhatikan gambar berikut.
Pertanyaannya, urutan peredaran darah besar yang benar adalah nomor titik-titik titik. Sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan nomor 32, Kak Evan akan menjelaskan tentang apa itu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Sekarang kita melihat untuk gambarnya. Di sini sudah ada gambar peredaran darah. Yang menjadi pertanyaan adalah urutan peredaran darah besar. Untuk urutannya sendiri yaitu nomor 6, kemudian nomor 7, lalu nomor 8, dan nomor 9, serta nomor 10. Lalu kembali lagi ke nomor 1. Kak Evan akan menjelaskan tentang nomor 6 terlebih dahulu. Di sini nomor 6 bisa dilihat adik-adik. Nomor 6 ini adalah gambar dari serambi kiri. Lalu kemudian di nomor 7 ini merupakan bilik kiri. Lalu untuk nomor 8. Nomor 8 ini adalah arteri. Dan untuk nomor 9 di sini ya, ini bisa kita lihat yaitu tubuh. Dan untuk nomor 10 merupakan vena. Lalu untuk nomor 1 ini, nomor 1 adalah serambi kanan. Berikutnya soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang dimanfaatkan oleh alat optik tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, ini gambarnya dan ini merupakan cermin cembung yang berada di jalan-jalan. Nah, cermin cembung ini bernama convex mirror. Nah, convex mirror ini berfungsi untuk membantu penglihatan pengendara jalan. Bisa kita lihat di sini ada pantulan dari lingkungan sekitar. Nah, sifat cahaya yang dimanfaatkan oleh convex mirror ini adalah cahaya dapat dipantulkan. Soal nomor 34. Sebuah magnet dipotong menjadi 2 bagian. Potongan magnet tersebut masing-masing memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa magnet bersifat titik-titik-titik. Di sini magnet mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Berarti untuk sifatnya adalah magnet memiliki kutub. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Jenis gerhana yang terjadi ketika bulan berada pada posisi 3 adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya. Di sini ada gambar matahari. Kak Evan beri tanda dengan huruf M. Kemudian ini merupakan bumi. Kak Evan beri tanda huruf B besar. Lalu di sini dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah bulan. Kak Evan beri tanda dengan huruf B kecil. Nah, yang menjadi pertanyaannya ketika bulan berada di posisi nomor 3. Berarti yang ini ya. Untuk gambar ini adalah gambar terjadinya gerhana bulan karena bulan berada di belakang bumi. Pada saat bulan berada di posisi nomor 3, ini yang terjadi adalah gerhana
bulan total. Kenapa seperti itu? Karena gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Bisa kita lihat di sini untuk matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sama. Maka dari itu terjadi gerhana bulan total. Nomor 36. Buatlah jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut dan tulislah peran tiap-tiap organisme dalam jaring-jaring makanan. Adik-adik bisa kita lihat di sini terdapat gambar diagram, yaitu data populasi dari makhluk hidup di ekosistem kebun. Yang pertama ada wortel, terus belalang, lalu kemudian kelinci, tikus, ayam, rubah, dan burung elang. Di sini kita disuruh merubah diagram ini menjadi jaring-jaring makanan. Setelah itu barulah kita tulis untuk peran masing-masing organisme dalam jaring-jaring makanan tersebut. Nah, untuk jaring-jaring makanannya adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk peran tiap organismenya, yang pertama adalah wortel. Wortel di sini berperan sebagai produsen. Kemudian belalang, kelinci, dan tikus merupakan konsumen satu. Ayam, tikus, dan rubah merupakan konsumen dua. Dan burung elang merupakan konsumen puncak. Nomor 37, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, tulislah adaptasi yang dilakukan hewan pada gambar. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar kupu-kupu dan jenisnya adalah kupu-kupu burung hantu. Nah, kupu-kupu jenis ini beradaptasi dengan cara mimikri atau penampakan dari hewan tersebut sesuai dengan lingkungannya. Kupu-kupu burung hantu ini memiliki corak sayap yang mirip dengan wajah burung hantu. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nomor 38. Salah satu upaya untuk melestarikan hewan langka adalah melakukan pelestarian secara in situ. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pelestarian secara in situ? Tulislah 3 contoh kawasan pelestarian secara in situ. Adik-adik, pengertian dari pelestarian secara in situ adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka di habitat aslinya. Lalu contoh dari kawasan pelestarian in situ adalah Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Lanjut lagi kita di nomor 38. Perhatikan data curah hujan di Stasiun Pemantauan Kemayoran, Jakarta pada tahun 2020. Di sini sudah ada tabelnya adik-adik. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, curah hujan tertinggi pada bulan Februari, tulislah dampak yang mungkin terjadi akibat tingginya curah hujan terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Di sini adik-adik disuruh menuliskan dampak yang mungkin terjadi akibat dari tingginya curah hujan. Ketika tingginya curah hujan, dampaknya adalah terjadinya bencana banjir pada wilayah tersebut. Kemudian nomor terakhir yaitu 40, tulislah perbedaan meteor,
meteorit, meteorit, dan meteoroid. Untuk meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan bergerak dengan kecepatan tinggi di luar angkasa. Kemudian, meteor adalah meteoroid yang terbakar dan berpijar ketika memasuki atmosfer bumi. Lalu, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi.